Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kuliah pengolahan citra pada pertemuan ini merupakan pertemuan yang ke-12. Kita masih membahas bagian ketiga dari peningkatan kualitas citra. Referensi slide masih sama dari Bapak Renaldi Munir, Institut Teknologi Bandung. Baik, mahasiswa semuanya, kita akan mempelajari mengenai perbaikan citra dengan cara penapisan atau menggunakan image filtering. Di dalam penapisan citra, kita memodifikasi piksel-piksel di dalam citra berdasarkan transformasi terhadap nilai-nilai piksel tetangganya. Saudara bisa melihat di dalam gambar tersebut ada piksel ketetanggaan, piksel pusat pada koordinat X, Y, di mana ini adalah image dengan fungsi X, Y yang nantinya kita akan memodifikasi titik pusat tersebut berdasarkan dari transformasi terhadap nilai-nilai piksel tetangganya. Penapisan citra di sini pada slide berikutnya dilakukan dengan operator konvolusi atau perkalian di mana kita akan mendapatkan sebuah inputan awal dari sebuah citra. Lalu dengan operator konvolusi tersebut, kita akan meningkatkan kualitasnya. Sehingga citra masukan ini akan dikonvolusi dengan sebuah kernel atau mask, ya, sebutannya mask di sini. Nama lain dari filter, template, window, maupun kernel. Nah, ini bisa kita lihat di sini gambarnya. Saya ya. Kernelnya terdiri dari ordo 3x3, di mana nantinya yang menjadi perkalian dengan input image dikalikan dengan kernel yang kita tentukan, sehingga kualitas citranya akan meningkat berdasarkan dari kernel tersebut. Nah, ini adalah gambarannya, di mana nantinya proses dari peningkatan kualitas citra menggunakan image filtering tersebut. Dengan ordo 3x3 ya, kalau di sini di dalam gambar tersebut ya. Yang berubah apa? Yang berubah nilai dari titik pusatnya ini, yang tadi kita jelaskan di awal. Nilai titik pusat ini akan berubah berdasarkan nilai-nilai tetangganya yang ada di sekitar piksel tersebut. Nah, ini adalah sub-image dengan max koefisien yang nantinya kita kalikan, lalu akumulasi perkalian tersebut kita jumlahkan yang nanti merubah nilai titik center dari input image yang kita operasikan dengan kernel yang kita tentukan tentunya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pelembutan citra atau image smoothing. Tujuan dari image smoothing di sini adalah untuk mengurangi noise pada citra. Kita bisa lihat itu adalah gambar Lena yang biasa digunakan sebagai dataset di dalam teori-teori pengolahan citra. Draw pada citra umumnya berupa variasi intensitas suatu piksel yang tidak berkolerasi dengan piksel-piksel tetangganya. Piksel yang mengalami gangguan umumnya memiliki frekuensi yang tinggi. Komponen citra yang berfrekuensi rendah umumnya mempunyai piksel bernilai konstan atau berubah sangat lambat. Nah, pelembutan ini atau smoothing image ini untuk menekan komponen yang berfrekuensi tinggi lalu meloloskan komponen yang berfrekuensi rendah. Caranya, bagaimana image smoothing tersebut, nilai sebuah piksel diganti dengan nilai rata-rata piksel tersebut beserta piksel tetangganya. Jadi nilai rata-rata ya dari piksel-piksel yang ada nanti berdasarkan dari beserta dari piksel-piksel tetangganya. Nah, di situ kita bisa lihat D sama dengan 5. Ini adalah piksel tetangganya.
Lalu ini adalah output atau citra yang nanti kita lembutkan, memiliki formula G dalam kurung X, Y, di mana nanti per D, nah per D itu adalah koefisien nanti kita tentukan nilai D tersebut 1/5 atau 1/9 yang nantinya digunakan untuk sigma penjumlahan dari, nah ini, nilai-nilai fungsi tetangganya. D ini adalah jumlah piksel yang terlibat dalam perhitungan rata-rata. Jadi kalau 9 berarti jumlah piksel yang terlibat dalam pelembutan citra tersebut berjumlah 9 piksel. Sehingga nanti dibagi 1 dibagi 9 atau 1 dibagi 5 berdasarkan dengan koefisien D yang nanti kita tentukan. Hasilnya pun nanti akan berbeda. Hasilnya pun nanti akan berbeda. Di dalam contoh, kita bisa melihat ada piksel 104 yang bernilai ordo 3x3, di mana kita memberikan mekanisme kerjanya di sini 150 berubah menjadi 103 dengan cara melembutkan citra tersebut. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, saudara bisa melihat di situ dari penjumlahan keseluruhan piksel dijumlahkan keseluruhannya lalu dibagi koefisien D-nya. D itu nilai piksel yang kita libatkan itu berjumlah 9. Sehingga nanti penjumlahan dari seluruh piksel tersebut itu akan dibagi 9 sehingga menghasilkan titik pusat yang berbeda. Yang berubah hanya titik pusatnya, ya, karena kita melibatkan ketetanggaan piksel yang ada di sekitar nilai titik pusat tersebut, piksel pusat tersebut. 150 setelah kita smoothkan menggunakan koefisien D yang bernilai 9 berubah menjadi 103. Operasi perataan di atas dapat dipandang sebagai konvolusi antara citra dengan penapisnya. Di sini penapisnya adalah singularisasi H, di mana G adalah output dari citra yang dihasilkan, F di sini adalah citra inputan, sedangkan H adalah simbolisasi dari filternya. Penapis rata atau min filtering di sana. Nah, dari gambaran slide tersebut kita bisa melihat nilai dari setiap piksel yang berjumlah 1 nanti dikonvolusikan dengan 1/9 sehingga menghasilkan min filternya adalah 1/9 setiap piksel. Original image yang nanti akan dikonvolusikan dengan 1/9 di sini menghasilkan output image yaitu 103 seperti yang tadi kita sudah jelaskan. Kalau diimplementasikan, saudara bisa melihat di sana. Nah, itu hasil dari original image yang memiliki nilai draw, ada citra yang memiliki draw atau gangguan di sana. Setelah difilter menggunakan 1/9 atau min filtering di sini, menghasilkan draw yang cukup dihaluskan. Hasil draw-nya, hasil noise-nya di sini sangat halus dengan kernel atau min filtering yang bernilai 9 atau 1/9 di sini. Bagaimana dengan Lena? Nah, ini bagaimana hasilnya? Nah, bisa nanti saudara sudah mencobanya ya di praktek ya. Pelembutan citra dengan penapis rata di sini menghasilkan efek blurring, agak blur. Efek ini terjadi karena pemerataan derajat keabuan atau gray level. Sehingga min filtering selain digunakan untuk mereduksi draw, ia juga dapat digunakan untuk menghasilkan efek blur. Bisa saudara lihat di situ. Efek blur yang dihasilkan dengan penapis rata. Yang kedua,
Gambar apa ini? Serpihan kaca atau tanaman ini? Nah, apakah ada nilai selain 1/9? Ada, yaitu 1/25, 1/49. Di mana jumlahnya 25, 49, yaitu melibatkan 25 titik piksel atau 49 titik piksel yang nanti berpengaruh terhadap nilai center karena melibatkan ketetanggaan piksel yang ada di sekitarnya. Bagaimana hasilnya? Nah, ini kalau kita melihat pertukaran dari noise versus blurring dan kehilangan apa ini? Kehilangan detailnya dari gambar yang kita lihat di sini. Sebuah lampu originalnya, kita menggunakan ordo 3x3, saudara bisa melihat di sana efek blurringnya semakin besar, nilai dari koefisien pembaginya otomatis originalnya semakin blurring ya, hasil output yang didapatkan ya. Nah, ini saudara bisa melihat di sini ukuran-ukuran dari kotak persegi, ukuran dari nilai bar dan persegi panjang di sini berubah ya. Ada peningkatannya. Circles-nya diameter 25, separationnya 15. Nah, dia kehilangan detail dari original image yang didapatkan di sini. Setelah disemutkan, kita bisa melihat di situ original image-nya berukuran 500 kali 500. Kita semutkan dengan koefisien D yaitu 3, 5, 9, 15, dan 35. Semakin besar nilai pembaginya, otomatis efek blurring-nya semakin tidak kelihatan ini. Kalau untuk menyamarkan gambar, kita bisa menggunakan pembagi yang lebih besar seperti itu, sehingga gambar yang dihasilkan tersamarkan dengan baik. Tetapi kalau kita ingin melembutkan citranya, otomatis kita mencari 1/9, di mana 1/9 di situ kita lihat smooth-nya lebih halus dibandingkan dengan koefisien D yang bernilai 5. Ini adalah gambar dari teleskop Hubble. Kita bisa melihat di situ image prosesnya yang B itu, gambar tengah itu, memiliki nilai rata-rata 15. Pembaginya adalah 15. Yang C adalah result dari thresholding ya. Kalau kita ambil nilai thresholdingnya, ini adalah gambar original dari NASA yang bisa kita dapatkan dari teleskop Hubble untuk mendapatkan citra bintang. Selain min filter, ada penapis lolos rendah atau low pass filter. Penapis rata ini menekan komponen yang berfrekuensi tinggi dan meloloskan komponen yang berfrekuensi rendah. Penapis lolos rendah ini memiliki aturan semua koefisien penapis harus positif, jumlah semua koefisien harus sama dengan 1. Jika jumlah semua koefisien lebih besar dari 1, maka konvolusi menghasilkan penguatan atau tidak diinginkan nih dari hasil tersebut. Jika jumlah semua koefisien kurang dari 1, maka yang dihasilkan adalah penurunan dan nilai mutlak setiap piksel di seluruh bagian citra berkurang. Akibatnya, citra hasil pelembutan tampak lebih gelap. Dan ini adalah salah satu mask atau kernel dari penapis lolos rendah 1/10, di mana nilai piksel senternya adalah 1/5 di situ. Selain filter lolos rendah, ada Gaussian smoothing,
Di dalam Gaussian smoothing, bobot di dalam penapis dihitung dengan sampling pada fungsi Gaussian. Formulanya Gaussian dengan koordinat X, Y sama dengan 1 dibagi 2pi theta pangkat 2 dipangkatkan di situ. Penjumlahan dari X kuadrat plus Y kuadrat yang nanti dibagi 2 delta pangkat 2 yang memiliki nilai negatif di situ untuk perpangkatannya. Gaussian max-nya itu memiliki koefisien D yaitu 1/16, sehingga kita bisa melihat kalau ini adalah citra pixel yang nanti dijadikan input awal ya. Nah, ini kalau ini adalah input awalnya. Catatan di sini nilai bobot berkurang dengan jarak dari nilai pusatnya. Nilai bobot itu nanti akan berkurang ya. Dengan jarak dari center max-nya atau nilai dari titik kernelnya. Ini Gaussian smoothing. Ukuran penapis bergantung pada delta di situ. Ukuran penapisnya yang memiliki panjang lebar sama dengan 5 delta. Di sini subtennya sebesar 98,76% dari keseluruhan area. Delta di sini menentukan derajat pelembutan. Makin besar delta di sini, makin lembut dan makin blur. Oke ya. Bisa lihat, saudara lihat efek dari delta. Nah, itu. Limited smoothing, strong smoothing dari original image yang bukit yang bisa saudara lihat. Jika memiliki delta sama dengan 1, delta sama dengan 5, delta sama dengan 10, dan delta sama dengan 30, saudara bisa melihat hasil yang didapatkan. Terbukti dengan semakin besarnya delta, otomatis semakin lembut dan semakin blur atau tidak jelas. Ini perbandingan dari nilai rata-rata dan Gaussian smoothing. Dari sebuah gambaran, yaitu sebuah gunung ya. Box average dan Gaussian blur. Ada juga nonlinear filter. Nonlinear filter di sini salah satu contoh dari penapis lolos rendah. Penapis lolos rendah merupakan penapis penapis lanjar atau linear filter. Kalau yang penapis lolos rendah ya. Operasi pelembutan dilakukan dengan menggunakan penapis non-linear filter. Pada penapis nirlanjar atau non-linear filter, sebuah jendela berukuran N kali N memuat sebuah piksel digeser titik demi titik pada seluruh daerah citra. Ada 3 jenis penapis non-linear. Yang pertama adalah penapis minimum, mengganti nilai piksel di tengah window dengan nilai minimum di dalam window. Penapis maksimum memiliki penggantian nilai piksel di tengah window dengan nilai maksimum di dalamnya. Lalu median mengganti nilai piksel di tengah window dengan nilai median di dalam window tersebut. Contoh median filter, nah itu senternya, piksel bernilai 35 terkena draw, 35 diganti dengan median dari kelompok ordo 3x3, sehingga nanti berubah dari 35 menjadi 10. Di situ ada penjumlahannya, 9 tambah 10 sampai 35 ya. Median dari piksel tersebut adalah nilai tengahnya adalah 10, sehingga titik tengah dari jendela yang memiliki nilai awal 35 diganti dengan median 10 yang memiliki nilai tengah 10. Jadi kita jabarkan semua nilai dari intensitas gambarnya, lalu kita cari nilai tengahnya dari sebaran nilai tersebut. Ini contoh
Untuk penapis median, hasilnya dengan pemrograman MATLAB ya, kalau ini di dalam slide tersebut ya. Nah, ini. Bagaimana mengenai penajaman atau image sharpening? Di dalam penajaman citra, tujuannya adalah memperjelas tepi objek di dalam citra tersebut. Penajaman citra merupakan kebalikan dari operasi pelembutan karena operasi ini menghilangkan bagian citra yang lembut. Nah, itu tepinya bisa kelihatan ya. Ini tepinya. Di dalam operasi penajaman dilakukan dengan melewatkan citra pada penapis lolos tinggi atau high pass filter. Penapis lolos tinggi akan meloloskan sekaligus memperkuat komponen yang berfrekuensi tinggi dan menurunkan komponen berfrekuensi rendah. Akibatnya pinggiran objek terlihat lebih tajam dibandingkan sekitarnya. Karena penajaman citra lebih berpengaruh pada tepi objek, maka penajaman citra sering disebut juga edge sharpening atau penajaman tepi atau peningkatan kualitas tepi, yaitu edge enhancement. Penapis lolos tinggi, aturannya dari penapis lolos tinggi yang pertama, koefisien penapis boleh positif, negatif ataupun 0, jumlah semua koefisien adalah 0 atau 1. Itu ordo yang digunakan ya, penapis lolos tinggi. Ordonya seperti itu. Bisa saudara lihat di situ, di dalam slide yang digunakan untuk operasi konvolusi dengan input citranya nanti. Nah, ini tepinya semakin tajam. Yang tadinya lembut, tepian objek ini menjadi lebih tajam dibandingkan sebelumnya. Nah, ini bisa saudara lihat. Oh, ini dengan kernel yang berbeda ya. Saudara bisa melihat hasil dari percobaan dengan sigma 1 yang memiliki center 95, 8, sigma 0, konsep dasarnya ini edge detection-nya. Nah, itu minus 4. Semakin besar nilai pusatnya, objeknya semakin, tepian objeknya semakin tebal. Semakin tebal. Nah, oke. Nilai koefisien yang besar di titik pusat memainkan peranan kunci dalam proses konvolusi pada komponen citra dengan frekuensi tinggi, yang berarti perubahan yang besar pada nilai intensitasnya. Nilai tengah ini dikalikan dengan nilai piksel yang dihitung. Koefisien negatif yang lebih kecil di sekitar titik tengah penapis bekerja untuk mengurangi faktor pembobotan yang besar. Efek netonya adalah piksel-piksel yang bernilai besar diperkuat, sedangkan area citra dengan intensitas piksel konstan tidak berubah nilainya. Penapis lain untuk penajaman citra ada unsharp masking, high boost filter, gradient, ataupun Laplacian. Gradient merupakan turunan pertama, Laplacian adalah turunan yang kedua. Dua penapis terbawah ini, gradient dan Laplacian, akan dibahas di dalam materi pendeteksian tepi yang lainnya. Sharpening filters atau unsharp masking menghasilkan citra tajam dengan cara mengurangkan citra hasil pelembutan dari citra semula. Bisa saudara lihat di situ originalnya, lalu kita haluskan, kita kurangi dengan nilainya, kita bisa mendapatkan high pass-nya after contrast enhancement. Nah, hasil dari low pass image, sub image, dan high pass. High pass itu kelihatan cuma tepiannya ya, kalau high pass image ya. Emang yang ditonjolkan adalah tepinya. Bagaimana dengan sharpening filter dengan menggunakan high boost? Boost filtering ini digunakan bila mana citra masukan lebih gelap daripada citra yang diinginkan. High boost filter menghasilkan citra menjadi lebih terang dan lebih alami.
amplifikasi citra original ini lalu dikurangkan dengan low pass image. Ini adalah formula dari high boost filter. Jika alfa sama dengan 1, alfa ya, kita lihat alfa. Alfa di sini untuk melihat nilai dari objek tersebut, mendapatkan unsub masking jika alfanya sama dengan 1. Jika alfa kok lebih besar dari 1, bagian citra original ditambahkan kembali ke citra hasil high pass filter. Oh, ini harus kita hasilnya ya. Ya, ini adalah hasil dari slide terakhir saya. Baik mahasiswa semuanya, nanti setelah ini akan ada diskusi pertanyaan. Silakan nanti aktif di dalam new discussion pertemuan ke-12 mata kuliah pengolahan citra. Kita kurang 3 pertemuan lagi ya, 3 pertemuan lagi. Setelah itu ujian akhir semester di akhir Juni, awal Juli insya Allah ujian akhir semesternya ya, awal Juli insya Allah nanti materi dari awal pertemuan sampai yang terakhir nanti pertemuan yang 15. Saya harap semuanya aktif di dalam diskusi di setiap pertemuan, dan terima kasih untuk pertemuan hari ini di pertemuan mata kuliah pengolahan citra yang ke-12. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.